Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah SWT yang mana telah menimpakan rahmat dan hidayahnya sehingga kita pun bisa berkumpul untuk melaksanakan kuliah, juga untuk menyaksikan video dari saya sendiri. Nah, kemudian tak lupa salawat serta salam tak lupa selalu kami haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Nah, baiklah, hadirnya video ini saya akan menjelaskan bagaimana daripada pertemuan kedua, yaitu tentang konsep dan perencanaan pemasaran Islam. Nah, akan saya paparkan beberapa pertanyaan juga beserta jawabannya. Dimulai dari yang pertama, apa yang dimaksud dengan rencana? Coba sebutkan surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perencanaan, serta bacakan surahnya dan kandungannya. Rencana adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya, dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil. Lalu, surah yang menjelaskan tentang perencanaan ialah surah Al-Anfal ayat 60. Isi kandungannya ialah dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, untuk memerangi mereka, kekuatan apa saja yang paling kalian sanggupi, Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekuatan adalah ar-ramyu atau pasukan pemanah. Demikianlah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dari kuda-kuda yang ditambat, lafal ribat berbentuk masdar, artinya kuda-kuda yang sengaja disediakan untuk berperang di jalan Allah. Untuk membuat takut, kalian membuat gentar. Dengan adanya persiapan itu, musuh Allah dan musuh kalian, artinya orang-orang kafir Mekah dan orang-orang yang selain mereka, terdiri dari orang-orang munafik atau orang-orang Yahudi. Kalimat yang kalian tidak mengetahuinya sedangkan Allah mengetahuinya. Nah, apa saja yang kalian nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalaskan kepada kalian dengan balasan yang cukup, yakni pahalanya, dan kalian tidak akan dianiaya, tidak akan dikurangi sedikit pun dari pahala kalian. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan rencana pemasaran? Bagaimana Islam memandang rencana pemasaran? Rencana pemasaran merupakan ide awal dalam suatu bisnis. Ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Pemasaran Islam masih bergantung pada konsep pemasaran konvensional. Peran agama Islam dalam perumusan konsep dan strategi pemasaran Islam hanya sebatas alat pemasaran. Metodologi yang banyak dipakai oleh para akademisi ekonomis Islam dalam merumuskan konsep pemasaran Islam adalah integrasi ajaran Islam dengan konsep pemasaran konvensional. Selanjutnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana dan strategi pemasaran dalam suatu perusahaan. Sebutkan dan jelaskan jika perlu didukung oleh ayat-ayat atau hadis. Nah, pertama, penetapan visi dan misi perusahaan. Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, sedangkan misi adalah suatu pernyataan yang harus dikerjakan oleh perusahaan sebagai usaha dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang kedua, perencanaan strategi pemasaran. Nah, akhir-akhir ini telah terjadi perubahan besar pada strategi pemasaran dalam dunia bisnis. Hal ini dipicu oleh perubahan pola hidup, pola konsumsi masyarakat, kondisi ekonomi, dan tingkat persaingan. Kini kegiatan pemasaran seperti promosi sudah semakin marak dilakukan melalui media, terutama media sosial. Nah, yang ketiga, strategi pemasaran dalam Islam. Pemasaran merupakan aktivitas yang selalu dikaitkan dengan perdagangan. Secara konsep dan praktik dalam strategi pemasaran Islam sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan strategi pemasaran konvensional yang banyak dikenal selama ini. Strategi pemasaran yang ada saat ini menekankan bahwa strategi pemasaran sebagai ilmu dan seni yang mengarah pada proses menciptakan, menyampaikan, dan mengomunikasikan value kepada para konsumen, serta menjaga hubungan dengan stakeholders.
Yang keempat, menetapkan strategi pemasaran yang sesuai. Strategi pemasaran dalam praktik merupakan cara yang digunakan untuk membantu dalam membuat dan menjual barang atau jasa yang sesuai dengan kondisi perubahan dan selera konsumen yang dituju. Yang lima, mengembangkan strategi pemasaran, yaitu strategi pemasaran akan membantu dalam menentukan tujuan bisnis dan mengembangkan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat, ada beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran. Sebutkan dan jelaskan. Yang A, perubahan kebiasaan konsumen dan dominasi dunia online. Kini banyak orang menggunakan internet sebagai tempat untuk mendapatkan informasi. Nah, perubahan ini menjadi salah satu hal yang patut dipertimbangkan dalam merencanakan strategi pemasaran menuju dunia maya atau dunia online. Dalam situs eMarketer dinyatakan bahwa pada tahun 2012 di Amerika Serikat, iklan yang dipasang di dunia maya maupun mendatangkan keuntungan jauh lebih besar dibandingkan dengan iklan yang dipasang di media cetak dan elektronik lainnya. Yang B, duta merek, brand ambassador. Brand ambassador dari kalangan artis mulai tergantikan. Nah, dahulu menjadikan seorang artis cantik atau tampan sebagai brand ambassador sebuah produk mampu menarik minat masyarakat untuk membeli sebuah produk. Kini perusahaan atau pemilik produk lebih sering menggunakan para selebblog, selebtweet, dan selebgram untuk melakukan promosi produk mereka. Nah, istilah selebblog, selebtweet, dan selebgram digunakan untuk orang-orang populer dalam media sosial seperti Twitter dan Instagram. C. Community tags yang semakin efektif. Media sosial seperti Facebook dan Twitter menjadi tempat untuk menjalin komunikasi. Jika banyak orang membicarakan tentang suatu produk, hal tersebut akan menjadi daya tarik bagi orang lain, sehingga mereka mencari tahu dan ikut berkomentar. D. Terjadi komunikasi dua arah di dunia pemasaran. Kini, seorang pemasar harus dapat mengimbangi antara berbicara dan mendengarkan keinginan konsumen. Dengan mendengarkan konsumen, pemasar dapat mengetahui feedback dari konsumen sebagai bahan perbaikan dan pertimbangan produk di masa depan. Nah, yang kelima, jelaskan bagaimana strategi pemasaran dalam Islam. Silahkan cari surah dalam Al-Quran yang membahas strategi pemasaran dan bacakan surah tersebut dan jelaskan kandungannya. Nah, jawabannya ialah pelaksanaan rencana strategi pemasaran dalam Islam sangat bergantung pada prinsip syaikat atau kerja keras yang telah diakui secara umum. Artinya, perencanaan dilaksanakan melalui partisipasi sektor pemerintah dan swasta atas dasar kemitraan. Hal tersebut dilakukan agar perencanaan dapat terlaksana melalui prinsip abadi mudharabah, yaitu tenaga kerja dan pemilik modal dapat disatukan sebagai mitra. Surahnya ialah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi. Nah, yang daripada berbunyi dan isi kandungannya ialah pada surah An-Nisa ayat 29 ini Allah melarang para hambanya yang beriman dan dari memakan harta di antara mereka dengan cara yang baik. Hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara berjudian, dan pencarian yang hina. Bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Surah An-Najm ayat 24-25. Isi kandungannya ialah atau apakah manusia akan mendapat bagi masing-masing dari mereka segala yang dicita-citakannya ya, yang beranggapan bahwa berhala-berhala itu dapat memberikan syafaat kepada mereka. Padahal kenyataannya tidaklah demikian yang terkait dengan harta. Yang terkait dengan harta, kedudukan dan kesenangan hidup. Tidak. Mereka hanya makhluk yang telah ditetapkan oleh Allah, maka sungguhnya milik Allah lah kehidupan akhirat yang abadi dan kehidupan dunia yang fana. Yang keenam, coba jelaskan beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Yang pertama, bisa strategi produk. Bahwa produk yang ditawarkan oleh konveksi Baraya memiliki kualitas, desain, dan pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Adapun produk dalam konveksi ini adalah seragam sekolah, pakaian olahraga, topi. Nah, itu contohnya. Nah, juga dalam menghasilkan produk,
Nah, di sini dengan kualitas yakni pada bahan yang digunakan dalam menghasilkan produk, kemudian desain juga yang selalu berusaha inovatif. Seperti itu satu contoh strategi produk. Yang kedua, strategi harga. Nah, bahwa produk yang ditawarkan oleh Konveksi Baraya memiliki kualitas, desain, dan pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Adapun produk dalam konveksi ini adalah seragam sekolah, pakaian olahraga, topi. Dalam menghasilkan produk di sini dengan kualitas yakni pada bahan yang digunakan dalam menghasilkan produk, kemudian desain yang selalu berusaha inovatif. Nah, jadi strategi harganya kurang lebih daripada strategi produk, di mana harga daripada produk itu, produk harus tetap oke, juga harus tetap desain, pelayanan tetap baik, tapi harga terjangkau. Nah, juga ada kan diskon-diskon, sale-sale di hari-hari tertentu bisa, ataupun di hari kapan saja juga bisa. Itu strategi harga. Yang ketiga, strategi distribusi. Distribusi adalah cara perusahaan menyalurkan barangnya mulai dari perusahaan sampai ke tangan konsumen akhir. Penyaluran atau distribusi merupakan kegiatan penyampaian produk sampai ke tangan si pemakai atau konsumen pada waktu yang tepat. Strategi distribusi yang dilakukan oleh konveksi ini adalah selalu berusaha melayani konsumen dengan kualitas yang tepat, jumlah yang tepat, harga yang tepat, dan waktu yang tepat. Yang ketujuh, jika Anda mempunyai usaha, strategi apa yang Anda gunakan untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar? Yang pertama, pastinya meningkatkan unit penjualan dengan cara menurunkan harga, membuat barang atau jasa yang lebih baik. Yang kedua, menambah lokasi dan staf penjualan agar dapat menjangkau jumlah pembeli yang lebih banyak. Yang ketiga, menambah barang atau jasa dengan melakukan program cuci gudang untuk barang yang hampir kadaluarsa. Yang keempat, lakukan promosi penjualan seperti memberikan hadiah, diskon, dan voucher belanja. Yang kelima, meningkatkan pengenalan merek dengan melakukan publisitas dan penelitian. Yang keenam, meningkatkan promosi melalui media dan cara yang sesuai dengan sasaran pembeli yang hendak dicapai. Selanjutnya nomor 8, sebutkan dan jelaskan cara mengembangkan strategi pemasaran. Nah, yang A, segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan sebuah dasar yang digunakan untuk mengetahui beberapa segmen yang berbeda dalam pasar. Yang B, penentuan posisi pasar, market positioning. Perusahaan berusaha memilih pada konsentrasi pasar khusus yang dapat memberikan kesempatan maksimal untuk mencapai tujuan sebagai pelopor. Yang C, strategi memasuki pasar atau market entry strategy. Nah, memasuki pasar dengan membeli perusahaan lain. Dalam hal ini, perusahaan yang membeli tidak banyak mengetahui tentang pasar dari perusahaan yang dibeli, melainkan akan sangat menguntungkan untuk memasuki pasar dari perusahaan yang dibeli secepatnya. Yang D, strategi marketing mix. Nah, strategi ini merupakan kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Yang E, strategi penentuan waktu atau timing strategi. Nah, apabila perusahaan telah menemukan kesempatan yang baik, menetapkan tujuan, dan mengembangkan suatu strategi pemasaran, bukan berarti bahwa perusahaan tersebut dapat segera beroperasi. Perusahaan harus dapat menentukan waktu yang tepat dalam melakukan pemasaran. Perusahaan dapat mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan apabila bergerak lambat atau malah terlalu cepat. Yang F, pengkajian peluang pertumbuhan. Nah, pengkajian peluang pertumbuhan dapat dilakukan dengan perencanaan bisnis baru, penyusunan dan penghilangan bisnis lama. Jika terdapat kesenjangan antara penjualan yang diinginkan di masa depan dengan penjualan yang diproyeksikan. 9. Bagaimana cara Anda menerapkan strategi pemasaran kepada pelanggan non-muslim? Jawabannya, caranya dengan sisi moral bila dibandingkan dengan pemasaran konvensional, antara lain adanya nilai keterbukaan, kemudian transparansi, kemitraan, dan kejujuran. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai yang mampu menembus batas ideologis umat non-muslim, sehingga tertarik dan bersedia untuk bergabung dengan pemasaran Islam. Nomor 10, coba dan baca surah Al-Maidah ayat ketiga dan jelaskan isi kandungannya. Nah,
Surah Al-Maidah ayat ketiga itu berbunyi sedemikian. Nah, surah Al-Maidah ayat 3 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman itturra fi makhmasatin ghairu mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Nah, kandungannya ialah Allah mengharamkan beberapa macam binatang untuk dijadikan makanan, yaitu bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembeli bukan atas nama Allah, hewan yang disembeli untuk berhala, hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang ditekam binatang buas dan tidak sempat disembelih dengan nama Allah. Nah, ke-11, coba dan baca surah Al-An'am ayat 143. Jelaskan kandungan surah tersebut, membahas soal apa surah Al-An'am. Nah, surah Al-An'am di sini saya akan bacakan daripada surah Al-An'am ayat 143. Surah Al-An'am ayat 143 ya. Surah 43 itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Samaniyata azwaj minadh-dha'ni itsnaini wa minal ma'di itsnain. Qul adzakaraini harrama amil unsaini amma ishtamalat alaihi arhamul unsain. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Di mana kandungannya Allah lalu menjelaskan bahwa ada 8 ekor hewan ternak yang berpasangan atau 4 pasang hewan ternak, sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrik sebagai kritikan kepada mereka, manakah yang diharamkan Allah di antara binatang itu? Apakah yang diharamkan Allah 2 yang jantan atau 2 yang betina atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan, yaitu suatu bukti dan keterangan dari kitab Allah atau keterangan dari para nabinya bahwa Allah mengharamkannya demikian, jika kamu orang yang benar dan bukan membuat-buat ketetapan itu. Ayat tersebut membahas soal mengajarkan kepada manusia bahwa dalam meyakinkan seseorang terhadap kebaikan haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan, data, dan fakta. Ke-12, kapan suatu produk tersebut bermanfaat? Produk bermanfaat apabila memiliki proses produksi yang benar dan baik. Juga setelah konsumen mendapatkan distribusi hingga sampai ke tangannya, kemudian ia juga memanfaatkannya dengan manfaat, maka itu juga disebut produk yang bermanfaat. Yang ke-13, apa yang dimaksud dengan karakteristik produk? Sebutkan komponen-komponen dari karakteristik produk tersebut. Karakteristik produk adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk dibandingkan para pesaingnya yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Setiap produk memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan setiap produsen selalu berusaha menciptakan produk yang memiliki karakteristik tersendiri sehingga konsumen memiliki persepsi khusus terhadap produk tersebut. Komponen-komponen dalam karakteristik produk antara lain ada tingkatan produk,
klasifikasi produk, bauran dan sistem produk, juga desain produk. Ke nomor 14, menurut Kotler dan Keller, terdapat 5 tingkatan produk. Sebutkan dan jelaskan kelima tingkatan produk. Jelaskan juga bagaimana Anda membuka usaha jasa pendidikan dengan menggunakan 5 tingkatan produk. Nah, yang pertama tingkat dasar, manfaat inti atau core benefit, yaitu layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli oleh pelanggan. Tingkat kedua, pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk. Produk apa? Produk dasar atau basic produk. Jadi, manfaat yang benar-benar dibeli oleh pelanggan harus diubah menjadi produk dan layanan yang dapat dinikmati oleh pelanggan. Yang ketiga, tingkat ketiga, pemasar harus mempersiapkan produk yang diharapkan, expected product, yaitu sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk tersebut. Yang keempat, tingkat keempat, yaitu pemasar harus menyiapkan produk tambahan, augmented, yang melebihi harapan pelanggan. Di negara maju, posisi merek dan persaingan terjadi pada tingkat ini, sedangkan di pasar negara berkembang, sebagian persaingan terjadi di tingkat produk yang diharapkan. Yang kelima, tingkat kelima, yaitu produk potensial. Nah, potential product yang mencakup semua kemungkinan tambahan atau transformasi yang mungkin dialami oleh produk atau penawaran di masa depan. Nah, nomor 15. Islam menyatakan bahwa setiap produk harus dapat menghantarkan manusia pada ketakwaan. Jelaskan apa maksud pernyataan ini. Cari surah dalam Al-Quran yang mendukung pertanyaan ini. Nah, maksudnya bahwa setiap produk harus memenuhi 3 syarat, yaitu materi yang halal, proses pengolahan yang bersih atau toharoh, dan penyajian yang islami, sehingga manusia sadar dalam suatu produk tersebut. Nah, surah-surah yang mendukungnya ada surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, surah An-Nahl ayat 116, dan surah Al-Mu'minun ayat 51. Surah ke-16, baca surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 dan jelaskan isi kandungannya. Nah, surah Al-Mutaffifin akan saya bacakan, yaitu ayat 1 sampai ayat 3. Surah Al-Mutaffifin ini adalah surah ke-83. Akan saya bacakan ayatnya. Untuk surah Al-Mutaffifin, surah Al-Mutaffifin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, surah Al-Mutaffifin ini berbicara mengenai kehinaan manusia di hari kiamat, khususnya bagi mereka yang melakukan tindakan curang ketika menakar dan menimbang dalam berdagang. Nah, 17. Baca surah An-Nahl ayat 116 dan jelaskan isi kandungan surah An-Nahl ayat 116 tersebut. Akan saya bacakan surah An-Nahl ayat 16. Surah An-Nahl ayat, akan saya bacakan surah An-Nahl ayat 116 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadhib
Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Shadaqallahul azim. Nah, kandungannya ialah dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah kalian yang sering digambarkan oleh lisan kalian secara dusta. Secara dusta ini halal dan ini haram. Terhadap apa yang tidak dihalalkan oleh Allah dan apa yang tidak diharamkan olehnya, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah dengan menisbatkan hal itu kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Selanjutnya baca surah Al-Mu'minun ayat 51 dan jelaskan daripada isi kandungan surah Al-Mu'minun tersebut. Baik, saya akan membacakan surah Al-Mu'minun ayat 51. Al-Mu'minun ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Shadaqallahul azim. Nah, kandungannya ialah hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, makanan-makanan yang halal, dan kerjakanlah amal yang soleh, amal-amal yang fardu dan sunnah. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, maka kelak aku akan memperhitungkannya atas kalian. 19. Kotler menyatakan bahwa produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Sebutkan dan jelaskan beserta contohnya. Nah, yang A, berdasarkan wujudnya, produk dapat diklasifikasikan barang dan jasa. Barang merupakan produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Yang kedua, jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh pihak lain, misalnya bengkel reparasi, salon kecantikan, hotel, dan seterusnya. Yang B, berdasarkan daya tahan, produk dapat diklasifikasikan menjadi produk tidak tahan lama dan produk tahan lama. 1. Produk tidak tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya digunakan satu atau beberapa kali, misalnya sabun, garam, dan minuman ringan. Yang kedua, produk tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian, misalnya lemari, es, mesin bubur, dan pakaian. Yang C, berdasarkan penggunaan produk dapat diklasifikasikan menjadi barang konsumen dan industri. Yang pertama, barang konsumen merupakan barang yang dibeli oleh konsumen secara pribadi dan disesuaikan dengan kebiasaan konsumen. Nah, yang kedua, barang industri merupakan barang yang dibeli dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut dan berhubungan dengan bisnis tertentu. Selanjutnya nomor 20, jelaskan apa yang dimaksud dengan bauran produk. Lebar bauran produk, kedalaman bauran produk, keluasan bauran produk, dan konsistensi bauran produk. Bauran produk adalah kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Lebar bauran adalah lebar suatu bauran produk mengacu pada seberapa banyak ini produk berbeda yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kedalaman bauran produk adalah salah satu bauran produk mengacu pada jumlah seluruh barang dalam bauran tersebut. Keluasan barang produk adalah suatu bauran produk mengacu pada seberapa banyak jenis ditawarkan oleh tiap-tiap produk dalam lini tersebut. Konsistensi bauran produk dalam suatu bauran produk mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam penggunaan akhir, ketentuan produksi, saluran distribusi, atau hal-hal lain. Yang ke-21, coba Anda kunjungi Alfamart atau Indomaret atau supermarket tempat tinggal Anda. Coba Anda hitung berapa lebar bauran produk, dalamnya bauran produk, dan luasnya bauran produk yang ada di Alfamart atau Indomaret atau supermarket tempat tinggal Anda. Baiknya, jawabannya lini dan bauran produk Indofood bagi berikut. Nah, mie ada Indomie, Sarimi, Pop mie, Super mie, Sakura, mie telur cap 3 ayam, Pop, bihun. Di snack itu ada Cheetos, Ciki, Jet Z, Lays, Citato, dan Kitela. Di biskuit ada Wonderland, itu ada Trends dan Bim Bim. Susu ada Indomilk dan susu cap enak. Es krim ada Indo es krim. Bumbu ada bumbu kaldu Indofood, bumbu instan Indofood, bumbu racik Indofood. Di tepung ada Bogasri, Kacra kembar emas, Cakra kembar segitiga biru maksudnya, lencana merah, kunci biru, La Fonte. Minyak goreng ada Bimoli, Simas, Happy Salad Oil, dan D5. Kecap dan saus itu ada kecap Indofood, sambal Indofood. Minuman ada Ichi Ocha,
sirup ada Fries, mentega ada Simas, Palmia, Blue Band, Amanda, dan D5. Nah, lebar bauran produknya ada 12 macam, panjang lini produk 30 jenis, konsistensi dari produk PT Indofood. Produk-produk dari Indofood sudah sangat banyak diproduksi di Indonesia. Berbagai macam jenis makanan dan minuman hingga deterjen dan lain sebagainya tersebar di setiap daerah di Indonesia. Para konsumen dapat membeli produk Indofood di warung terdekat, di toko-toko, pasar swalayan, dan sebagainya. Hampir setiap toko barang dagang menjual produk Indofood. Beberapa contoh kedalaman bauran produk Indofood. 1. Mie instan, kuah dan goreng. Nah, ada 4 jenis produk, yaitu Sarimi, Popmie, Supermie, dan Indomie. Kemudian 5 varian rasa, soto, ayam bawang, bakso, kaldu ayam. Ya, kedalaman baurannya juga adalah 2, ada di Lays. Nah, tadi mohon maaf, mie instan itu kedalaman baurannya adalah 20. Yang kedua contohnya ada Lays, yaitu 3 jenis ukuran bungkus produk, large, medium, dan small. Ada 6 varian rasa, rumput laut, sapi, barbecue, pizza, sapi panggang, dan original. Kedalaman baurannya juga sedemikian. Lanjut ke nomor 22, apa yang dimaksud dengan diferensiasi produk? Kenapa perusahaan perlu melakukan diferensiasi produk? Bagaimana Islam memandang diferensiasi produk yang dilakukan oleh perusahaan? Apakah dilarang atau dibolehkan? Sebutkan sudut dalam Al-Quran yang mendukung jawaban Anda. Nah, jawabannya, diferensiasi produk adalah salah satu strategi perusahaan untuk membedakan produknya terhadap produk pesaing. Alasan perusahaan melakukan diferensiasi produk karena perusahaan menetapkan perbedaan pada suatu produk yang ditawarkan dengan produk pesaing sehingga dapat dipersepsikan memiliki nilai tambah oleh pelanggan. Nomor 23, apa yang Anda ketahui tentang pengemasan, pelabelan, penjaminan, dan garansi dalam Islam? Jawabannya adalah pengemasan adalah kegiatan merancang atau memproduksi wadah untuk produk. Pelabelan merupakan stiker sederhana ditempelkan pada suatu produk atau grafik yang dirancang dengan rumit serta merupakan bagian dari kemasan tersebut. Jaminan merupakan pernyataan formal dari kinerja produk yang diharapkan oleh pengusaha pabrik. Garansi adalah suatu bentuk layanan pasca transaksi konsumen yang diberikan untuk pemakaian barang yang digunakan secara berkelanjutan. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu 24, apa yang dimaksud dengan power marketing? Bagaimana Anda sebagai pengusaha menjalankan power marketing? Jawabannya, power marketing adalah memanusiakan pelanggan yang terangkum dalam konsep customer centered marketing. Sebagai pengusaha harus mencanangkan tujuan berdasarkan visi dan jauh ke depan dan membina hubungan jangka panjang dalam lingkungan. Hal tersebut semata-mata dilakukan meningkatkan kepuasan konsumen dan pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan stakeholders. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Inna shiratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.